Istrimu keluar setiap malam. Apa kamu tidak punya mata? Setiap malam ketika sang suami, Budi, berangkat kerja untuk shift malam, istrinya, Dewi, akan memanggil ibunya untuk datang menjaga anak mereka. Setelah itu, Dewi akan pergi ke suatu tempat. Ia baru akan kembali lewat jam 2 dini hari, dengan ujung sepatu ketsnya yang selalu tampak lecet dan usang. Suatu pagi, ibu mertuanya datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Namun, yang membuka pintu bukanlah menantunya, melainkan ibu dari menantunya besannya sendiri. "Saya dari semalam di sini, bantu menjaga Dimas," kata sang besan. Seketika, tatapan ibu mertua itu berubah. Seorang satpam kompleks perumahan pernah berkata, ibu itu sering keluar malam-malam, sekitar jam 9. Ibu mertua itu langsung menelepon putranya dan melontarkan satu kalimat tajam, "Kamu tahu istrimu pergi kemana setiap malam?" Akhirnya, sang suami, ditemani ibunya, memutuskan untuk membuntuti istrinya. Dan apa yang mereka saksikan di balik pintu gulung sebuah gudang malam itu, sangat jauh berbeda dari semua skenario terburuk yang pernah ia bayangkan. Kemanakah sebenarnya sang menantu pergi setiap malam? Inilah kisahnya. Pukul 19.40, suara tali sepatu kerja yang diikat terdengar dari teras depan. Dimas, bocah 5 tahun yang sedang asyik menggambar di sudut ruang keluarga, sontak mengangkat kepala. Mata bocah itu terpaku ke arah pintu, pensil warna di tangannya perlahan kehilangan daya cengkeram. Pensil berwarna merah itu menggelinding jatuh ke lantai, tetapi Dimas tak sedikit pun memedulikannya. Bocah 5 tahun itu sudah sangat paham, jika ayahnya mengenakan sepatu itu, berarti ia tidak akan pulang sampai pagi. Budi, suaminya, bekerja di sebuah pabrik dengan sistem shift. Jadwalnya berganti setiap minggu antara shift pagi dan malam, dan minggu ini adalah giliran shift malam. Ia berangkat pukul 8 malam dan pulang pukul 6 pagi. Saat shift pagi, hari-hari terasa normal karena ada sosok ayah di rumah saat malam tiba. Namun, begitu jadwal shift malam dimulai, ritme kehidupan di rumah kecil itu selalu goyah. Dimas melempar buku gambarnya dan berlari ke teras. "Ayah, jangan pergi." Kedua tangan mungilnya mencengkeram erat ujung celana panjang Budi. Cengkeramannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah jika ia melepaskannya, sang ayah akan lenyap begitu saja. Budi berjongkok, mensejajarkan pandangannya dengan mata sang anak, ia menangkup pipi mungil Dimas dengan kedua tangannya. "Dimas, ayah kerja dulu ya, pulangnya pagi. Nanti waktu Dimas bangun, ayah sudah ada di rumah." "Nggak mau? Ayah di sini saja." Ujung hidung Dimas memerah, dan matanya mulai berkaca-kaca. Tak lama, butiran air mata yang besar mengalir deras di pipinya. Budi mencoba melepaskan jari-jari mungil itu satu persatu. Tetapi tangan itu kembali mencengkeram lengan bajunya, lalu pinggangnya. Tangisan Dimas memenuhi teras sempit itu. Dewi datang dari belakang dan menggendong Dimas. Namun, bahkan dalam pelukan ibunya, Dimas terus meronta dan mengulurkan tangan ke arah ayahnya. Wajah Budi tampak begitu sedih. Ia menggigit bibir dalamnya, memalingkan muka, lalu meraih gagang pintu, urat di punggung tangannya menonjol, menunjukkan betapa berat hatinya. Pintu terbuka, lalu tertutup, suara langkah kaki menuruni tangga terdengar semakin menjauh. Tangisan Dimas masih berlanjut cukup lama. Dewi menggendongnya sambil mondar-mandir di ruang keluarga, menepuk-nepuk punggungnya. Butuh waktu sekitar 20 menit sampai tangisan Dimas mereda, napasnya yang sesak perlahan menjadi teratur, dan akhirnya ia tertidur. Setelah membaringkan Dimas di kasur, meletakkan boneka di sampingnya, dan menyibakkan rambut yang menutupi dahinya, Dewi menutup pintu kamar pelan-pelan. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Selama 4 hari shift malam Budi, adegan yang sama terus berulang setiap malam. Masalah lainnya, tidur Dimas menjadi tidak nyenyak. Sekitar jam 2 pagi, ia akan terbangun sambil menangis, meraba-raba udara kosong sambil memanggil, "Ayah." Dewi harus segera bangun, memeluknya, dan berbisik puluhan kali, "Nggak apa-apa, nak, ibu di sini." Butuh 30 hingga 40 menit lagi untuk menidurkannya kembali. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 3. Meski kembali berbaring, dada Dewi terasa sesak seperti ditindih batu, membuatnya sulit untuk kembali tidur. Dengan alarm yang akan berbunyi pukul 6, ia paling hanya bisa tidur selama 2 jam. Siang hari pun tidak memberinya waktu istirahat.
mengantar Dimas ke PAUD, mencuci tumpukan baju, membersihkan piring kotor, berbelanja ke pasar, menjemput Dimas lagi, menyiapkan makan malam, lalu menidurkannya kembali. Sementara itu, Budi yang pulang dengan tubuh lelah setelah shift malam akan langsung tertidur pulas. Sejak saat itu, Dewi harus bergerak tanpa suara di dalam rumah. Ia melepas sandalnya dan berjalan berjinjit sepanjang hari. Kurang tidur yang menumpuk mulai meninggalkan jejak di wajahnya. Lingkaran hitam muncul di bawah matanya, pipinya kehilangan rona, dan setiap kali bercermin, ia merasa seperti melihat orang yang berbeda dari beberapa hari lalu. Telepon dari ibu mertuanya datang pada malam keempat. Setelah berhasil menidurkan Dimas, Dewi duduk lemas di meja makan, baru saja akan meminum seteguk air. Ketika ponselnya berdering, nama ibu mertua tertera di layar. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Dewi, Budi minggu ini shift malam. Kan? Kalimat pertama yang keluar adalah tentang putranya. Iya, Bu, jawab Dewi singkat. Kerja malam itu capek sekali, kasihan. Makannya dijaga, ya. Kasihan sekali anakku, suara di seberang telepon terdengar penuh kekhawatiran. Dewi bisa merasakan betapa cemasnya sang ibu, hanya dari getaran suaranya. Dewi sudah siapkan bekalnya kok, Bu. Ibu jangan khawatir, jawabnya. Iya, kamu harus menjaganya baik-baik. Setiap Budi kena shift malam, hati ibu rasanya tidak tenang. Anakku pasti lelah sekali. Kekhawatiran yang sama diulang 2 hingga 3 kali. Selama 8 menit percakapan, subjek yang keluar dari mulut ibu mertuanya hanya satu. Putranya. Tak ada satupun pertanyaan yang menyinggung bagaimana menantunya sendirian menidurkan anak setiap malam dan mengorbankan waktu tidurnya. Setelah menutup telepon, Dewi menatap lama layar ponselnya yang gelap. Ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada ibu mertuanya. 3 hari yang lalu, ia mengantar ayahnya ke rumah sakit besar. Sejak bulan lalu, kondisi ayahnya menurun drastis, dan dokter di klinik dekat rumah menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit yang lebih lengkap. Setelah setengah hari mengurus administrasi dan menjalani berbagai tes, mereka akhirnya bertemu dengan dokter. Dokter berjas putih itu menunjukkan hasil di monitor dan berkata dengan nada berat, perlu operasi jantung. Tidak bisa ditunda lagi. Duduk di samping ayahnya, Dewi merasa napasnya tercekat. Selama dokter menjelaskan, tubuhnya terasa dingin, dan tanpa sadar ia meremas kedua tangannya di pangkuan. Ayahnya hanya menatap kosong ke arah monitor. Wajahnya yang penuh keriput tampak bergetar, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Di bagian administrasi, selembar kertas disodorkan padanya. Biaya operasi diperkirakan sekitar 80 juta rupiah. 80 juta. Dewi membaca angka itu berulang kali. Setiap kali membacanya, angka itu terasa semakin besar. Saat berjalan keluar dari ruang dokter, ayahnya berjalan pelan di sampingnya. Ketika Dewi menawarkan lengannya untuk berpegangan, ayahnya menggeleng pelan. Sudahlah, tidak usah operasi, biar bapak saja yang urus. Suara ayahnya bergetar. Beliau tahu, ia tidak bisa mengurusnya. Bagi ayahnya, 80 juta adalah angka yang tidak terjangkau. Dewi hanya bisa berjalan di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Selama berjalan ke halte bus, hanya satu kalimat yang berputar di kepalanya, 80 juta rupiah. Ia sudah menceritakan soal operasi ayahnya pada Budi, namun, ini adalah masalah keluarganya. Tidak mungkin ia meminta keluarga mertuanya menanggung biaya operasi ayahnya. Budi berkata, nanti aku coba cari jalan. Tetapi dengan cicilan pinjaman, biaya hidup, dan uang sekolah Dimas, dari mana mungkin mereka bisa mendapatkan 80 juta? Dewi tahu itu. Budi pun tahu. Dan mereka berdua terdiam. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di rumah itu, hanya Dewi yang terjaga. Budi di pabrik, Dimas di alam mimpi. Ibu mertuanya menutup telepon dengan kekhawatiran untuk putranya, dan ayahnya mungkin sedang bersikeras bahwa ia tidak perlu dioperasi. Di meja makan yang sepi, hanya Dewi yang duduk berhadapan dengan angka 80 juta. Detik jam di dinding seolah memukul malam yang terasa tak berujung. Keesokan harinya, saat Budi tidur setelah pulang kerja, Dewi duduk di meja makan dan membuka aplikasi M-Banking di ponselnya.
Matanya terpaku pada satu baris di paling bawah, saldo. Setelah membongkar tabungan pribadi dan dana darurat, ia hanya bisa mengumpulkan 50 juta. Itu adalah seluruh uang yang bisa mereka kumpulkan saat ini. 80 juta dikurangi 50 juta, masih kurang 30 juta. 30 juta. Angka yang lebih kecil dari 50 juta, tetapi tetap terasa mustahil untuk diraih dengan kondisi mereka sekarang. Dewi terus menatap layar ponselnya. Berapa kali pun ia melihatnya, 50 juta tetaplah 50 juta, dan kekurangan 30 juta itu tidak terisi dari manapun. Malamnya, saat Budi bangun dan duduk di meja makan, Dewi dengan hati-hati membuka pembicaraan. "Mas, kita coba hitung lagi soal biaya operasi Bapak ya." Budi meletakkan sendoknya dan membuka ponsel. Mereka duduk berdampingan, menjumlahkan angka dari tabungan masing-masing. Nyaris tidak ada sisa dari pihak Budi. Setelah dipotong cicilan, biaya hidup, dan uang sekolah Dimas, gajinya selalu habis. Uang lembur dari shift malam hanya cukup untuk menutupi tagihan-tagihan yang tertunggak. Setelah lama menatap angka-angka, Budi meletakkan ponselnya. "Bulan depan aku coba cari tambahan. Aku tanya-tanya kerjaan sampingan." Suaranya terdengar berat. Meski tidak mengucapkan kata maaf, sorot matanya menunjukkan segalanya. Dewi mengangguk. "Iya, Mas." Ia tahu Budi sudah berusaha sekuat tenaga, jadi ia tidak bisa mendesaknya. Namun, selama mereka makan, rasa cemas terus menumpuk di dadanya, seperti tumpukan batu bata. Bulan depan, 3 kata itu terasa begitu jauh. Beberapa hari kemudian, sebuah telepon datang dari rumah sakit saat ia sedang menjemput Dimas. Perawat menginformasikan bahwa setelah meninjau kembali hasil tes, jadwal operasi mungkin akan dimajukan. "Bisa jadi dalam 2 bulan ke depan, Bu. Jadi mohon persiapannya dipercepat." Suara di seberang terdengar jelas. "Baik, Sus. Terima kasih." Dewi menjawab dengan tenang, tetapi begitu telepon ditutup, langkahnya terhenti. Dimas menatapnya. "Ibu kenapa?" "Nggak apa-apa, kok," katanya sambil mengelus kepala Dimas. Tetapi dadanya terasa hancur. Janji Budi untuk mencari tambahan bulan depan berbenturan dengan kenyataan baru ini. Mereka tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Malam itu, setelah menidurkan Dimas, Dewi kembali duduk di meja makan. Ia membuka ponsel dan mengetik di kolom pencarian. Lowongan kerja malam packing. Layar ponselnya dipenuhi iklan lowongan kerja, kebanyakan di gudang logistik di kawasan industri. Packing paket malam. Jam 21.00, 02.00, gaji harian. 6 hari kerja. Bisa langsung mulai, jari Dewi berhenti di iklan itu. Jam 9 malam adalah waktu Dimas sudah tidur, dan Budi sudah berangkat kerja. Ia membuka aplikasi kalkulator. Dengan upah harian yang tertera, ia mengalikannya dengan 6 hari kerja seminggu, lalu 4 minggu sebulan. 1 bulan ia bisa mendapatkan sekitar 14 juta. 2 bulan. Jari Dewi berhenti bergerak. Angka di layar sudah mencapai 30 juta. 2 bulan. Ia bisa melunasinya. Jantungnya berdebar kencang. Ada rasa takut dan khawatir. Tetapi yang lebih dominan adalah secercah kelegaan. Ada jalan. Jalan yang berat dan melelahkan, tetapi ada jalan untuk mencapai 30 juta yang kurang itu. Masalahnya adalah Dimas. Ia tidak mungkin meninggalkan anak yang sedang tidur sendirian di rumah. Dewi menelepon ibunya. Ia menceritakan semuanya, dari biaya operasi ayahnya hingga lowongan kerja yang baru ia temukan. Hening sejenak di seberang telepon. Akhirnya, suara ibunya terdengar. "Ibu yang akan ke sana, ibu akan temani Dimas setelah dia tidur. Kamu pergilah bekerja." Hidung Dewi terasa perih. "Terima kasih, Bu." Hanya itu yang bisa ia ucapkan, suaranya tercekat. Dewi menekan tombol lamar di bagian bawah iklan lowongan itu. 2 hari kemudian, pukul 9 malam, Dewi berdiri di depan sebuah gudang logistik di kawasan industri. Di bawah cahaya lampu jalan, sebuah bangunan dengan pintu gulung besi yang setengah terbuka terlihat. Cahaya lampu neon dari dalam menerangi lantai beton, dan dari celah itu terdengar deru konveyor serta suara selotip yang ditarik putus-putus. Dewi mengencangkan tali sepatunya sekali lagi dan melangkah masuk. Di dalam, suasananya sangat berbeda. Rak-rak besi yang menjulang hingga ke langit-langit berjejer rapat.
Di antara rak-rak itu, sebuah sabuk konveyor panjang membentang. Kotak-kotak paket datang tanpa henti, dan orang-orang berbaris, memasukkan barang, menempelkan selotip, dan menempelkan resi pengiriman dalam gerakan yang terus berulang. Ia berdiri di posisi yang telah ditentukan, mengenakan sarung tangan dan celemek. Kotak pertama datang. Ia memasukkan barang, menarik selotip, dan menempelkan resi. Sebelum ia sempat mengangkat kepala, kotak berikutnya sudah tiba di hadapannya. 1 jam berlalu, punggungnya mulai basah oleh keringat. 2 jam, jari-jarinya terasa kaku. 3 jam, pinggangnya mulai terasa nyeri. Tapi ia tidak berhenti. Setiap kotak adalah 1 langkah lebih dekat menuju 30 juta. Pukul 2 dini hari, peluit tanda berakhirnya pekerjaan berbunyi. Saat ia melepas sarung tangannya, telapak tangannya terasa panas, ada lecet di antara ibu jari dan telunjuknya. Ketika ia mencoba meluruskan punggungnya, terdengar bunyi krak. Berjalan menuju halte bus, ia membuka aplikasi catatan di ponselnya dan menuliskan pendapatannya hari itu. Angka yang kecil, tetapi itu adalah angka pertama yang mengisi kolom yang sebelumnya kosong. 2 bulan lagi, batinnya. Dengan pikiran itu, ia menaiki bus dini hari, menyandarkan keningnya di jendela, dan memejamkan mata. Telapak tangannya masih panas dan pinggangnya masih nyeri, tetapi di dalam hatinya, rasa putus asa semalam telah digantikan oleh sebuah percikan api kecil. Budi tidak tahu bahwa setiap malam, istrinya pergi ke gudang di kawasan industri untuk mengepak paket. Sudah seminggu Dewi menjalani rutinitas barunya. Berangkat pukul 9 malam, pulang pukul 2 dini hari. Ibunya akan datang sekitar pukul 8:30, dan begitu Dimas tertidur, Dewi akan mengenakan sepatunya dan keluar diam-diam. Angka di catatannya terus bertambah. Dalam seminggu, ia berhasil mengumpulkan beberapa juta. Dengan kecepatan ini, ia benar-benar bisa mencapai 30 juta dalam 2 bulan. Namun, seiring dengan bertambahnya angka itu, rasa cemas juga ikut tumbuh. Haruskah aku memberitahu Budi? Pikiran itu selalu menghantuinya setiap kali ia melangkah keluar pintu. Tetapi Dewi tidak bisa mengatakannya. Pengalaman telah mengajarkannya. Ia teringat kejadian setahun yang lalu. Saat itu, ia pernah mencoba mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe selama jam sekolah Dimas. Selain untuk membantu ekonomi keluarga, sejujurnya ia merasa sesak karena terus-menerus terkurung di rumah. Ia bahkan sudah selesai wawancara dan diterima. Hatinya terasa ringan. Malamnya, ia memberitahu Budi, "Mas, aku mau coba kerja paruh waktu di kafe, pas jam Dimas sekolah." Reaksi pertama Budi adalah keraguan. Bukan menolak, bukan juga mendukung. Namun, keesokan harinya, sikap Budi berubah total. "Kayaknya kerjaan di kafe itu jangan diambil, deh," katanya. "Kenapa?" tanya Dewi. Budi ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku cerita ke ibu, dan ibu langsung heboh." Ibu mertuanya. Budi tanpa berpikir panjang menceritakannya lewat telepon. Reaksi ibu mertuanya sangat cepat. "Mantu di keluarga kita kerja di warung kopi orang? Gengsi kita mau ditaruh di mana?" Nada bicara ibu mertuanya jelas. Itu bukan kekhawatiran, melainkan penolakan. Keesokan harinya, ibu mertuanya menelepon langsung. "Dewi, ibu dengar kamu mau kerja di kafe?" Suaranya terdengar tajam. "Ibu, ini cuma sebentar kok. Pas Dimas di sekolah. Jangan melakukan hal yang bikin malu keluarga." Potong ibu mertuanya. "Apa kata orang nanti kalau lihat menantuku pakai celemek di warung orang?" Mulut Dewi terkunci. Ibu mertuanya menambahkan, "Mantu di keluarga kita itu tidak boleh keluyuran malam-malam. Siang hari kerja di warung orang juga tidak boleh. Mantu di keluarga kita." 4 kata itu mendefinisikan posisinya. Bagi ibu mertuanya, menantu harus berada di rumah. Bekerja di luar adalah hal yang memalukan, dan keluar malam adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Pekerjaan di kafe itu batal bahkan sebelum dimulai. Budi pun pada akhirnya berada di pihak yang sama. Ia tidak menolak secara langsung, tetapi setelah ibunya menentang, ia ikut membujuk Dewi untuk mundur. Sejak saat itu, setiap kali Dewi mencoba melakukan sesuatu, jawaban Budi selalu sama, "Nanti ibu tahu bisa heboh." "Sudah, diam-diam saja. Diam-diam saja."
Itulah temboknya. Penolakan ibu mertuanya adalah satu sisi tembok, dan sikap pasif Budi adalah sisi lainnya. Terjebak di antara keduanya, Dewi belajar untuk diam. Ia belajar bahwa memberitahu hanya akan membuatnya terhalang. Karena itulah, kali ini ia memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Ia memutuskan untuk menunjukkan hasilnya nanti. Setelah 30 juta terkumpul dan biaya operasi ayahnya lunas. Saat itu, mungkin tidak akan terlambat untuk memberitahunya. Atau mungkin, tidak perlu sama sekali. Yang penting adalah hasilnya. Prosesnya, tidak ada yang perlu tahu. Dengan pikiran itu, Dewi terus melangkah ke gudang setiap malam. Sudah 2 minggu berlalu. Malam itu, seperti biasa, Budi berangkat pukul 8, dan ibunya datang pukul 8:30 membawa sekantong buah untuk Dimas. Setelah memastikan Dimas tertidur di samping neneknya, Dewi diam-diam menuju pintu depan, mengikat tali sepatunya, dan menutup pintu dengan lembut. Ia tiba di rumah pukul 2 dini hari. Ibunya tertidur di sofa, berselimut. Selama 2 minggu, ibunya tidak pernah absen. Dewi tahu betapa lelahnya sang ibu, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia tertidur lebih lelap dari biasanya. Ketika membuka mata, jam sudah menunjukkan pukul 07.40, ia kesiangan lebih dari 1 jam. Kelelahan selama 2 minggu dengan tidur hanya 2 jam sehari akhirnya menumpuk. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi, ting-tong. Siapa yang datang jam segini? Batinnya. Dari ruang keluarga, terdengar suara langkah ibunya yang baru bangun dari sofa. Jantung Dewi berdebar kencang. Ibu tidak boleh membuka pintu. Namun, sebelum ia sempat keluar dari selimut, suara kunci pintu terdengar, diikuti oleh suara pintu yang terbuka. Lalu, sebuah suara yang sangat ia kenal terdengar dari depan. Loh, Bu Besan? Kenapa ada di sini? Itu suara ibu mertuanya. Seluruh tubuh Dewi membeku. Ibu mertuanya datang membawa beberapa lauk pauk, khawatir menantu dan cucunya tidak makan dengan baik selama putranya kerja malam. Tentu saja ia mengira Dewi yang akan membuka pintu. Tetapi yang berdiri di sana adalah besannya. Dengan rambut yang masih acak-acakan dan mata yang sembab jelas sekali bahwa ia baru bangun setelah tidur di sofa. Bu Besan? Pagi-pagi begini ada perlu apa? Tanya ibu mertuanya. Ibunya menjawab dengan tenang, oh, dari semalam saya di sini, bantu jaga Dimas. Alis ibu mertuanya sedikit terangkat. Dari semalam? Iya. Katanya Dewi lagi sibuk. Dewi lagi sibuk. Satu kalimat itu mengubah segalanya. Sudut bibir ibu mertuanya sedikit turun, matanya menyipit. Ia melongok ke dalam, mencari keberadaan Dewi. Tidak ada tanda-tanda Dewi akan keluar. Ada selimut terlipat di sofa. Besannya menginap. Kepingan-kepingan informasi itu dengan cepat tersusun di benaknya. Ini lauknya tolong taruh di kulkas, ya. Dewi sepertinya masih tidur, katanya singkat. Nada suaranya tenang, tetapi tatapannya tidak. Saat ibu mertuanya berbalik pergi, langkah kakinya terdengar berbeda. Langkah kaki seseorang yang sedang memikirkan sesuatu secara mendalam. Suami kerja malam, menantunya keluar, tidak bilang apa-apa padaku. Malah memanggil ibunya untuk menjaga anak. Apa yang ia lakukan di luar malam-malam sampai harus memanggil ibunya? Kenapa ia menyembunyikannya? Pintu lift tertutup. Di baliknya, raut wajah ibu mertuanya mengeras, seolah ia baru saja meyakini sesuatu. Di dalam kamar, Dewi memeluk selimutnya erat-erat. Jantungnya berdebar begitu kencang. Ia tahu betul gambaran apa yang sedang terbentuk di kepala ibu mertuanya. Sesuatu sudah mulai berjalan ke arah yang salah. Tapi ia tidak bisa berhenti. Biaya operasi ayahnya yang 30 juta itu belum terkumpul. Sejak pagi itu, pikiran ibu mertuanya tidak pernah tenang. Adegan di depan pintu rumah putranya terus berputar di kepalanya. Menantunya sibuk di malam hari. Apa yang mungkin membuat seorang ibu rumah tangga sibuk di malam hari saat suami tidak ada dan anak sudah tidur? Semakin ia memikirkannya, kepingan-kepingan itu semakin terasa pas. Suami tidak ada di rumah. Menantu keluar malam, tidak memberitahunya, memanggil ibunya sendiri untuk menjaga anak. Jika itu adalah hal yang baik, mengapa harus disembunyikan? Pada hari keempat, ibu mertuanya kembali mendatangi kompleks perumahan putranya.
Kali ini pada malam hari. Ia duduk di sebuah bangku taman yang menghadap langsung ke lobi gedung apartemen putranya. Sekitar pukul 7:30, satpam yang berjaga malam keluar untuk berpatroli. Melihat ibu mertuanya, ia menyapa dengan sopan. "Pak Satpam," panggil ibu mertuanya dengan ramah. "Menantu saya, akhir-akhir ini anaknya sehat-sehat saja, kan?" "Oh, ibu yang muda itu," jawab Satpam. "Belakangan ini sering keluar malam, Bu." Punggung ibu mertuanya terasa dingin. "Malam? Sekitar jam berapa, ya?" "Sekitar jam 9. Sepertinya. Sering sekali? Pakai sepatu kets? Bawa tas ransel? Sendirian? Perginya kemana, Pak?" Satpam itu menunjuk ke arah seberang jalan. "Di seberang sana kan ada halte bus jemputan karyawan, Bu, yang ke arah kawasan industri. Saya beberapa kali lihat beliau naik bus dari sana." Kawasan industri. Pukul 9 malam, naik bus jemputan ke kawasan industri. Sebelum pergi, satpam itu menambahkan, "Pulangnya juga larut sekali, Bu, sekitar jam 2 atau 3 pagi. Saya lihat dari kartu aksesnya. Pukul 9 malam pergi, pulang pukul 3 pagi. 6 jam di luar rumah." Setelah satpam itu pergi, ibu mertuanya duduk terdiam. Ia teringat gosip yang pernah ia dengar. Seorang menantu yang suaminya kerja malam sering keluyuran. Dan ternyata ia pergi ke tempat yang tidak baik. Suami tidak ada, tali kekangnya jadi longgar. Kalimat itu kini terasa begitu relevan dengan menantunya. Dia keluar malam. Memanggil ibunya untuk menjaga anak, menyembunyikannya dariku. Pergi ke arah kawasan industri. Pulang jam 3 pagi. Semua kepingan itu membentuk sebuah gambar yang mengerikan di benaknya. Setibanya di rumah, ia langsung menelepon putranya. "Budi, kamu tahu istrimu sekarang kerjaannya apa?" "Kerjaan apa, Bu?" "Dia keluar setiap malam. Jam 9, pakai sepatu kets, pulang jam 3 pagi. Satpam yang bilang. "Tetangga juga lihat. Cuma kamu yang tidak tahu." Hening sejenak di seberang telepon. Dia panggil ibunya untuk jaga Dimas. Lalu dia keluyuran. Dia pergi ke arah kawasan industri. "Kamu lihat baik-baik apa yang terjadi di rumahmu. Buka matamu lebar-lebar." Ibu mertuanya menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Budi berdiri terpaku di tengah pabrik yang bising. Kata-kata ibunya berputar-putar di kepalanya. Keluar setiap malam, ibunya yang jaga anak, ke arah kawasan industri. Pulang pagi, tidak bilang padaku. Ia ingin percaya pada Dewi. Ia tahu Dewi bukan orang seperti itu. Tapi satu pertanyaan terus mengganjal. Kenapa ia tidak bilang? 3 hari berlalu. Budi mengamati istrinya, semuanya tampak normal. Dewi tetap menyiapkan bekalnya, menyambutnya pulang, dan mengurus Dimas seperti biasa. Tidak ada yang berubah, hanya saja, lingkaran hitam di bawah mata Dewi terlihat semakin pekat, dan ia melihat ada beberapa luka gores kecil di punggung tangan istrinya. Tapi ia tidak berani bertanya. Pada hari keempat, ibunya menelepon lagi, mendesaknya. "Kamu masih belum mengeceknya juga? Kamu mau terus pura-pura tidak tahu?" Malam itu, Budi akhirnya mengambil cuti. Pukul 8 malam, ia dan ibunya berdiri di sudut area parkir, mengawasi lobi gedung. Pukul 20.40, pintu lobi terbuka. Seorang wanita mengenakan sepatu kets dan membawa tas ransel keluar. Itu Dewi. Napas Budi tercekat. Ternyata benar. Istrinya benar-benar keluar rumah di malam hari. Dewi berjalan cepat menuju gerbang utama, langkahnya mantap dan terbiasa, bukan seperti orang yang baru pertama kali melakukannya. Mereka mengikutinya dari kejauhan. Dewi menyeberang jalan dan berdiri di halte. Tak lama, sebuah bus jemputan datang. Dewi naik. Budi dan ibunya segera masuk ke dalam mobil dan membuntuti bus itu. Bus itu menuju kawasan industri, jalanan menjadi gelap dan sepi. Akhirnya, bus berhenti dan Dewi turun. Ia berjalan memasuki sebuah gang di antara gudang-gudang besar. Langkahnya berhenti di depan sebuah bangunan dengan pintu gulung yang setengah terbuka. Dari celah itu terdengar suara bising mesin konveyor. Dewi masuk ke dalam. Budi dan ibunya turun dari mobil dan mengendap-endap mendekati pintu gulung itu. Mereka mengintip ke dalam. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, di tengah deru mesin dan suara selotip,
di antara barisan para pekerja, Dewi berdiri di sana. Mengenakan sarung tangan dan celemek, ia bekerja tanpa henti, mengepak kotak-kotak paket yang datang silih berganti. Keringat membasahi dahinya, tetapi tangannya terus bergerak seperti mesin. Seorang mandor berteriak, "Ayo, lebih cepat lagi." Dewi hanya mengangguk singkat dan mempercepat gerakannya. Budi membeku. Kakinya seolah terpaku di lantai beton. Pemandangan di hadapannya sama sekali tidak masuk akal. Istrinya, bekerja di sini setiap malam, mengepak paket, ini bukan seperti yang dibayangkan ibunya, atau bahkan skenario terburuk yang sempat terlintas di benaknya. Istrinya sedang bekerja. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Ibu mertuanya juga terpaku. Mulutnya sedikit terbuka. Ia telah menyiapkan serangkaian omelan dan tuduhan, tetapi tak satu pun yang bisa keluar dari bibirnya melihat menantunya yang bermandikan keringat di depan sabuk konveyor itu. Saat itulah, Dewi menoleh. Tatapannya bertemu dengan dua orang yang berdiri di luar pintu gulung. Tangan Dewi berhenti bergerak. Selotip di tangannya tergantung di udara. Sarung tangan yang ia kenakan tampak bergetar. Mata Budi dan mata Dewi bertemu. Di tengah kebisingan gudang, waktu seolah berhenti untuk mereka bertiga. Dewi yang pertama kali bergerak. Ia melangkah keluar dari barisan pekerja, mengabaikan tatapan heran rekan-rekannya. Tanpa melepas sarung tangan atau celemeknya, ia berjalan perlahan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lututnya tidak memiliki tenaga. Jarak 15 langkah dari konveyor ke pintu terasa begitu jauh. Mereka bertiga kini berdiri berhadapan. "Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang padaku?" Suara Budi yang pertama kali memecah keheningan. Itu bukan suara kemarahan. Itu adalah suara yang syarat dengan rasa sakit, pengkhianatan, dan penyesalan. Menyesal karena ia tidak tahu apa-apa. Menyesal karena ia tidak menyadari luka-luka yang mulai muncul di tangan istrinya. Dewi tidak sanggup menatap mata Budi. "Kalau aku bilang..." Suaranya tercekat. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kalau aku bilang, ibu pasti akan melarang, kan?" Satu kalimat itu menghantam Budi dan ibu mertuanya seperti belati. Ibu mertuanya tersentak. Kata-katanya sendiri di masa lalu jangan bikin malu keluarga. Mantu kita tidak boleh kerja di luar kini kembali menghantuinya. Ia ingin membantah, tetapi tidak ada suara yang keluar. "Tunjukkan tanganmu," kata Budi. Dewi menyembunyikan tangannya di belakang punggung. "Nggak apa-apa, kok." Budi maju, dengan lembut menarik lengan Dewi, dan perlahan melepaskan sarung tangannya. Ketika punggung tangan kiri Dewi terlihat, napas Budi berhenti. Ada banyak sekali luka gores kecil di setiap buku jarinya. Goresan tipis dari pisau selotip, lecet akibat ujung kotak kardus yang tajam. Luka baru menimpa luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Kulit di samping kukunya mengelupas, dan kapalan mulai menebal di beberapa bagian. Ini adalah tangan yang telah bekerja keras selama lebih dari 2 minggu. Mata Budi berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan istrinya dengan kedua tangannya, tetapi tangannya sendiri yang bergetar. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia menggertakkan giginya, tetapi rahangnya tetap bergetar. Sesuatu yang panas naik dari dadanya. Tangan ini yang mengepak kotak setiap malam. Tangan ini yang berjuang untuk 30 juta itu. Dan aku tidak tahu apa-apa. Air mata mulai mengalir di pipi Dewi. Tanpa suara. Tetapi tak terbendung. Budi perlahan mengangkat kepalanya, bukan untuk menatap istrinya, tetapi menatap ibunya yang berdiri di belakang mereka, matanya merah. Suara yang keluar dari mulutnya adalah nada yang belum pernah ia gunakan sebelumnya pada ibunya, rendah, tegas, dan tanpa getar. "Bu." Ibu mertuanya menatapnya. "Apa yang memalukan dari pekerjaan ini?" Satu pertanyaan singkat, tetapi maknanya begitu dalam. Apa yang memalukan dari seorang istri yang bekerja keras untuk keluarganya? Pertanyaan itu menusuk langsung ke hati ibu mertuanya. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Gengsi, nama baik keluarga, semua kata-kata yang telah ia siapkan seolah kehilangan kekuatannya. Di hadapannya, ada punggung tangan menantunya yang penuh luka, putranya yang gemetar sambil menggenggam tangan itu, dan air mata menantunya yang mengalir tanpa suara. Di hadapan pemandangan itu, kata gengsi tidak punya tempat lagi. Keheningan yang berat menyelimuti mereka. "Sebenarnya ada apa?" tanya Budi dengan suara serak.
Ia harus tahu alasannya. Dewi menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan. Biaya operasi Bapak. 80 juta. Tangan Budi menegang. Kita cuma punya 50 juta. Kurang 30 juta, lanjut Dewi, suaranya pelan namun jelas. Kata rumah sakit, operasinya mungkin dimajukan. Paling lambat 2 bulan lagi, 2 bulan. Janji Budi untuk mencari tambahan bulan depan kini terdengar begitu kosong dan sia-sia. Ia sekarang mengerti mengapa Dewi tidak bisa menunggu. Dengan kerja di sini. Upahnya harian. Kalau dihitung-hitung, 2 bulan cukup untuk menutupi 30 juta itu. Dewi mengatakannya dengan lancar, seolah ia telah mengulang perhitungan itu ratusan kali di kepalanya. Angka itulah yang mendorongnya datang ke gudang ini setiap malam. Lutut Budi lemas. Ia jatuh berlutut di lantai beton yang dingin. Aku yang tidak becus, bisiknya. Suara penyesalan karena merasa gagal sebagai suami, gagal melindungi istrinya, dan yang terpenting, gagal menciptakan lingkungan di mana istrinya merasa bisa berbicara terus terang padanya. Dewi ikut berlutut di hadapannya. Kamu juga sudah kerja keras shift malam, Mas. Budi mengangkat kepalanya. Aku cuma tidak mau menambah bebanmu. Tidak mau menambah bebanmu. Alasan Dewi menyembunyikannya bukan karena tidak percaya, tetapi karena ingin melindunginya. Melindungi Budi agar tidak runtuh di bawah beban tambahan sebesar 30 juta. Air mata Budi akhirnya tumpah. Mereka berdua berlutut di lantai beton yang dingin, saling berpegangan tangan-tangan yang sama-sama penuh luka dan kapalan karena kerja keras. Di belakang mereka, ibu mertuanya berdiri membeku. Pemandangan putranya yang menangis dan punggung tangan menantunya yang penuh bekas luka perlahan meruntuhkan tembok gengsi yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Budi bangkit, lalu membantu Dewi berdiri. Kita pulang, katanya singkat. Mereka berjalan menuju mobil. Ibu mertuanya mengikuti dengan langkah ragu. Sebelum masuk ke mobil, Budi berbalik menghadap ibunya. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi istriku. Dan keluargaku, katanya dengan nada yang tidak memungkinkan adanya bantahan, jangan ikut campur lagi. Ibu mertuanya hanya bisa terdiam. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka. Besok pagi, rumah sakit telepon lagi untuk konfirmasi jadwal operasi, kata Dewi pelan. Besok, kita pergi sama-sama, jawab Budi sambil menggenggam tangan Dewi. Sama-sama. Satu kata yang sudah lama tidak Dewi rasakan. Dari kursi belakang, ibu mertuanya berdeham. Dengan suara bergetar, ia berkata, besok. Ibu juga ikut. Itu adalah langkah pertama yang bisa ia ambil. Sebulan telah berlalu. Dewi tidak lagi bekerja di gudang. Keesokan harinya setelah kejadian itu, rekening Budi menerima transfer sebesar 30 juta rupiah. Pengirimnya, ibunya. Tanpa pesan apapun, saat Budi menelepon, ibunya hanya berkata, jangan tanya, pakai saja. Lalu telepon ditutup. Itulah cara ibu mertuanya meminta maaf. Beberapa hari kemudian, biaya operasi lunas. Dan hari ini adalah hari operasinya. Di ruang tunggu rumah sakit, mereka bertiga duduk berdampingan. Dewi di tengah, Budi di kirinya, dan ibu mertuanya di kanannya. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya, ibu mertuanya memecah keheningan. Butuh beberapa kali mencoba sebelum suaranya keluar. Ibu, katanya, menatap lurus ke arah Dewi. Matanya merah. Bukan karena menangis, tetapi karena menahan tangis. Ibu, salah menilai kamu. 5 kata itu butuh waktu sebulan untuk diucapkan. 5 kata yang meruntuhkan sisa-sisa tembok gengsinya. Dewi menatapnya dengan tenang. Saya keluar malam bukan untuk mempermalukan keluarga, Bu. Suaranya mantap. Saya keluar malam untuk menyelamatkan nyawa. Air mata akhirnya mengalir di pipi ibu mertuanya. Budi berdiri, menepuk pundak ibunya, lalu kembali duduk di samping Dewi dan menggenggam tangannya. Bekas luka di tangan Dewi sudah mulai memudar, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Bekas luka dari malam-malam panjang itu tidak akan mudah terhapus. Seorang perawat memanggil keluarga pasien atas nama. Silakan ke ruang konsultasi. Dewi bangkit. Budi bangkit mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan berdampingan menyusuri koridor. Untuk pertama kalinya, Dewi tidak berjalan sendirian.
Di belakangnya, ibu mertuanya duduk termangu, menyaksikan punggung putra dan menantunya yang berjalan bersama, di bawah cahaya lampu koridor rumah sakit yang terang.